Resmi, Maurizio Sarri kembali ke Lazio. Atletico Madrid perpanjang kontrak Griezmann. Jude Bellingham tentukan pilihan ke Dortmund. Al Hilal capai kesepakatan dengan Osimhen. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Benfica telah mengamankan transfer permanen bek kiri asal Swedia, Samuel Dahl, dari AS Roma dengan nilai transfer sebesar 9 juta euro. Kesepakatan ini diumumkan secara resmi oleh Fabrizio Romano. Dahl, yang sebelumnya bergabung dengan Benfica pada Februari 2025 melalui status pinjaman, menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan 3 assist dalam 9 pertandingan Primeira Liga serta 2 assist di ajang Toca de Portugal. Dengan kontrak permanen berdurasi 4 tahun yang telah ditandatangani, pemain berusia 22 tahun ini akan terus memperkuat lini pertahanan Benfica di Lisbon. Alvaro Morata saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Galatasaray dari AC Milan yang akan berakhir pada 20 Januari 2026. Dalam kontrak peminjaman ini, Galatasaray memiliki opsi untuk membeli Morata secara permanen dengan nilai 8 juta euro jika mereka mengajukan pemberitahuan tertulis sebelum tanggal tersebut. Jika opsi ini tidak diambil, masa peminjaman dapat diperpanjang hingga 30 Juni 2026 dengan opsi beli kedua senilai 9 juta euro. Morata sendiri menunjukkan performa yang cukup baik dengan mencetak 5 gol dalam 10 pertandingan Liga Super Turki. Kim Min-jae harus menghadapi masa pemulihan yang lebih panjang akibat cedera tendon Achilles yang memburuk. Pemain berusia 28 tahun ini telah mengalami masalah pada tendon Achilles sejak Oktober 2024 dan terus bermain meski merasakan sakit selama 7 bulan terakhir. Namun, kondisi ini semakin memburuk dan diperparah oleh adanya kista ganglion berisi cairan di kaki kirinya yang menyebabkan rasa sakit dan keterbatasan gerak. Dokter spesialis dari Korea Selatan merekomendasikan agar Kim beristirahat total hingga setidaknya pertengahan Juli 2025. Kingsley Coman dikabarkan akan meninggalkan Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas 2025. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027, Bayern Munchen dikabarkan terbuka untuk melepas Coman demi mendanai pembelian pemain baru. Nilai transfer Coman diperkirakan berada di kisaran 35 juta euro sampai 40 juta euro jika pindah ke klub Eropa seperti Arsenal. Sementara klub-klub di Liga Pro Saudi siap menawarkan nilai lebih tinggi, mencapai lebih dari 50 juta euro. Namun keputusan akhir masih bergantung pada negosiasi dan preferensi pribadi Coman serta keluarganya. Ansu Fati telah menyatakan persetujuannya untuk bergabung dengan klub Ligue 1 AS Monaco sebelum berangkat menjalani liburan musim panasnya. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Fati melakukan pembicaraan langsung dengan pelatih Monaco, Adi Hutter, yang berhasil meyakinkan sang pemain untuk menerima tawaran tersebut. Meski kesepakatan sudah hampir rampung, proses transfer Ansu Fati masih mengalami sedikit penundaan karena harus menyelesaikan berbagai aspek finansial yang kompleks. Hal ini mencakup biaya pinjaman, gaji, opsi pembelian, serta klausul-klausul lainnya yang harus disepakati kedua belah pihak. Giorgio Chiellini kini kembali dengan peran baru sebagai direktur strategi sepak bola Juventus. Pengumuman resmi ini disampaikan melalui situs resmi Juventus. Dalam posisi barunya, Chiellini akan bekerja langsung di bawah CEO baru klub, Damien Comolli, dengan tanggung jawab utama merancang visi jangka panjang klub, termasuk pengembangan pemain muda dan strategi transfer. Peran baru Chiellini ini menjadi langkah strategis Juventus dalam pengembangan masa depan yang lebih solid dan berkelanjutan, dan mempercepat proses regenerasi pemain muda yang berkualitas. Inter Milan dikabarkan tengah memulai pembicaraan dengan perwakilan striker Manchester United, Rasmus Højlund, sebagai bagian dari upaya klub untuk memperkuat lini serang mereka. Meski Højlund sendiri memiliki catatan yang kurang menjanjikan di Premier League bersama Manchester United dengan 4 gol dari 32 pertandingan. Menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano, Inter Milan dikabarkan menyiapkan anggaran sekitar 40 juta euro untuk mendatangkan striker asal Denmark ini dengan opsi peminjaman yang disertai kemungkinan pembelian di akhir masa peminjaman. Genoa dikabarkan tengah mempersiapkan penawaran perpanjangan kontrak kepada pelatih kepala mereka, Patrick Vieira, menyusul performa impresif yang ditunjukkan selama musim Serie A 2024-2025. Meskipun dalam beberapa pekan terakhir Vieira mendapat pendekatan dari 2 klub Italia yang tidak disebutkan namanya, manajemen Genoa tetap bertekad mempertahankan mantan legenda Arsenal tersebut. Vieira berhasil membawa Genoa finish di posisi tengah klasmen. Dan dengan kontrak Vieira saat ini akan berakhir pada tahun 2006, negosiasi perpanjangan kontrak diperkirakan akan segera dimulai.
AC Milan tengah menunjukkan ambisi besar untuk mendatangkan gelandang legendaris Luka Modric pada bursa transfer musim panas ini. Direktur olahraga baru AC Milan, Iglitare, dikabarkan sangat menginginkan Modric untuk memperkuat lini tengah Rossoneri. Setelah kontraknya di Real Madrid resmi berakhir pasca Piala Dunia antar klub, AC Milan sudah melakukan pembicaraan awal terkait kemungkinan transfer ini. Meski Modric dikabarkan lebih condong untuk pindah ke Amerika Serikat, ketertarikan Milan tetap kuat mengingat sang pemain yang bisa menjadi aset berharga di Serie A. Setelah 15 bulan absen, Maurizio Sarri resmi kembali menjabat sebagai pelatih kepala Lazio dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Pengumuman ini disampaikan oleh klub dengan cara menampilkan video asap putih yang keluar dari balik pintu terbuka, mengingatkan pada kebiasaan khas Sarri yang suka merokok. Sarri sebelumnya mengundurkan diri pada musim 2023-2024 setelah serangkaian hasil buruk. Kini, dengan pengalaman dan gaya kepelatihannya yang khas, Sarri diharapkan mampu membawa Lazio kembali bersaing di level Eropa. Kevin De Bruyne memutuskan untuk menunda proses transfernya ke klub Serie A, Napoli, hingga menyelesaikan tugas internasional bersama timnas Belgia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, De Bruyne sudah dijadwalkan menjalani tes medis di klinik Villa Stuart, Roma, yang menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim bersama Napoli. Pemain berusia 33 tahun ini diperkirakan akan menerima gaji sekitar 5,5 juta euro per musim, ditambah bonus tanda tangan sebesar 10 juta euro. Gelandang Juventus Manuel Locatelli harus menarik diri dari skuad tim nasional Italia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Norwegia dan Moldova akibat cedera pergelangan kaki. Locatelli mengalami keseleo pada pergelangan kaki kanannya saat sesi latihan dan segera menjalani pemeriksaan medis. Kondisi ini membuatnya tidak cukup fit untuk membela Azzurri dalam 2 laga penting tersebut, sehingga ia dikembalikan ke Juventus untuk pemulihan. Real Madrid tengah berada di ambang keputusan penting terkait masa depan gelandang muda asal Argentina, Nico Paz. Klub raksasa Spanyol ini sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul buyback senilai 8 juta euro yang mereka miliki atas pemain berusia 20 tahun tersebut. Nico Paz, yang bermain untuk klub Italia Como, menunjukkan performa impresif selama musim Serie A 2024-2025 dengan mencetak 6 gol dan memberikan 9 assist dalam 35 penampilan. Penampilan gemilangnya bahkan membuatnya meraih penghargaan sebagai pemain terbaik U23 di liga tersebut. Kapten sekaligus gelandang tengah Atletico Madrid Koke resmi memperpanjang kontraknya bersama klub hingga tahun 2026. Pengumuman ini disampaikan secara resmi oleh Atletico Madrid melalui situs resmi klub. Koke yang kini berusia 33 tahun dikenal sebagai sosok one club man karena telah membela tim utama Atletico sejak tahun 2009 dengan total 681 penampilan. Koke memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah klub. Keputusan memperpanjang kontrak ini menunjukkan betapa pentingnya peran Koke dalam skuad asuhan Diego Simeone. Atletico Madrid resmi mengumumkan perpanjangan kontrak striker andalan mereka, Antoine Griezmann, hingga Juni 2027. Pengumuman ini disampaikan melalui situs resmi klub. Dengan kontrak sebelumnya yang akan berakhir pada musim panas 2026, keputusan ini menegaskan komitmen klub untuk mempertahankan sang pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka. Griezmann, yang kini berusia 34 tahun, telah mencetak 197 gol dalam 442 penampilan bersama Atletico Madrid, menjadikannya sosok legendaris yang tak tergantikan di lini depan. Hansi Flick resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik La Liga musim 2024-2025 setelah sukses membawa FC Barcelona meraih prestasi gemilang dengan memenangkan treble domestik, yaitu La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Dalam musim debutnya sebagai pelatih utama Barcelona, Flick berhasil mengantarkan timnya meraih 88 poin dengan catatan 28 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya 6 kali kekalahan dari total 38 pertandingan. Barcelona juga mencetak 102 gol, menjadikan mereka sebagai tim dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah La Liga. Pepe Reina resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim U19 Villarreal untuk musim 2025-2026 setelah mengakhiri karir profesionalnya pada musim 2024-2025. Reina memilih untuk melanjutkan kiprahnya di dunia sepak bola dengan membina generasi muda di klub yang pernah membesarkan namanya. Reina pernah membela Villarreal pada 2 periode, yaitu dari 2002 hingga 2005 dan kembali pada 2022 hingga 2024. Selama masa bermainnya, ia mencatatkan 191 penampilan dan turut membawa klub meraih 2 gelar Intertoto serta membawa Villarreal ke Liga Champions untuk pertama kalinya.
Bryan Mbeumo telah mengambil keputusan besar untuk bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Keputusan ini muncul setelah Mbeumo menunjukkan performa luar biasa musim lalu dengan mencetak 20 gol dan memberikan 8 assist di berbagai kompetisi. Menurut laporan dari David Ornstein, dengan kontrak Mbeumo yang akan habis tahun depan, peluang transfer ini semakin terbuka lebar. Manchester United kini bersiap membuka negosiasi dengan Brentford untuk merealisasikan transfer ini meskipun harga yang dipatok Brentford mencapai sekitar 60 juta pound sterling. Chelsea resmi mengumumkan perekrutan gelandang muda berbakat asal Portugal, Dario Esugo, dari Sporting CP pada tanggal 3 Juni 2025. Pemain berusia 20 tahun ini menandatangani kontrak jangka panjang yang berlaku hingga Juni 2033, menegaskan komitmen klub untuk mengembangkan talenta muda dengan potensi besar. Esugo sebelumnya menunjukkan performa impresif selama masa peminjamannya di La Liga bersama Las Palmas, di mana ia tampil sebanyak 27 kali dan mencetak 1 gol, menjadikannya sosok kunci di lini tengah tim Spanyol tersebut. Liam Delap telah menyelesaikan tahap akhir tes medisnya dan kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari Chelsea untuk menjadi pemain baru klub tersebut. Transfer ini terjadi setelah Chelsea mengaktifkan klausul rilis senilai 30 juta pound sterling, sekitar 661 miliar rupiah yang ada dalam kontrak Delap dengan Ipswich Town menyusul degradasi Ipswich dari Liga Inggris. Kesepakatan ini menandai langkah besar dalam karir Delap yang sebelumnya diboyong Ipswich dari Manchester City pada Juli 2024 dengan nilai awal 15 juta pound sterling. Manchester City telah mengamankan kesepakatan dengan bek kiri Wolverhampton Wanderers, Ryan Aït-Nouri, sebagai bagian dari upaya memperkuat lini pertahanan mereka untuk musim depan. Pemain berusia 23 tahun ini dikabarkan sudah memberikan persetujuan pribadi untuk bergabung dengan klub juara Premier League tersebut. Negosiasi antara Manchester City dan Wolves diperkirakan akan segera memasuki tahap akhir, mengingat Aït-Nouri menjadi prioritas utama Pep Guardiola. Nilai transfer Aït-Nouri diperkirakan mencapai 35 juta euro dengan Wolves yang siap bernegosiasi dengan melepas salah satu aset terbaik mereka. Mateo Kovacic dipastikan akan absen selama 3 bulan ke depan akibat cedera pada tendon Achilles yang memerlukan operasi. Klub Manchester City secara resmi mengumumkan bahwa Kovacic akan menjalani operasi dan menghabiskan musim panas untuk proses rehabilitasi. Cedera ini membuat Kovacic harus melewatkan beberapa kompetisi penting, termasuk ajang Piala Dunia antar klub 2025 yang akan segera berlangsung. Pelatih tim nasional Kroasia, Zlatko Dalic, juga mengonfirmasi kondisi ini dan menjelaskan bahwa Kovacic sudah mengalami cedera sejak lama. Manchester City semakin dekat untuk menyelesaikan kesepakatan personal dengan gelandang serang muda berbakat asal Lyon, Ryan Cherki. Menurut laporan dari Florian Plettenberg, pembicaraan antara kedua pihak sudah mencapai tahap akhir dengan persetujuan mengenai syarat pribadi hampir rampung. Meski masih ada kendala terkait biaya transfer yang diperkirakan berada di kisaran 35 juta euro hingga 40 juta euro, kedua klub optimis dapat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Proses transfer ini diprediksi tidak akan berlarut-larut. Jude Bellingham telah mengambil keputusan penting dalam karirnya dengan memilih bergabung bersama klub Bundesliga Borussia Dortmund. Keputusan ini telah dikonfirmasi laporan dari Bild. Negosiasi antara Borussia Dortmund dan Sunderland, klub yang saat ini memegang hak atas Bellingham, diperkirakan akan segera dimulai. Namun, Sunderland dikabarkan belum berniat untuk melepas pemain tersebut di bawah klausul pelepasan senilai 40 juta euro. Harga valuasi yang diperkirakan berada di angka sekitar 30 juta euro menjadi titik negosiasi yang menarik untuk disimak. Klub raksasa Liga Saudi Al Hilal dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Victor Osimhen untuk menandatangani kontrak selama 3 tahun. Kesepakatan ini muncul setelah penampilan impresif Osimhen selama masa peminjaman di Galatasaray, di mana ia berhasil mencetak 37 gol. Menurut laporan dari Ariadiah dan Transferfeed, Al Hilal menawarkan paket gaji yang sangat menggiurkan, mencapai sekitar 30 juta euro per musim, dengan total nilai kontrak mencapai 90 juta euro selama 3 tahun. Transfer ini menjadi bagian dari ambisi besar Al Hilal untuk memperkuat skuad mereka. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.